Halo anak-anak, apa kabar kamu hari ini? Kami harap semuanya sehat ya. Oke, baiklah kita masih di pelajaran matematika. Pak Guru akan melanjutkan kembali materi kita yang ketiga, yaitu sekarang menentukan keliling segitiga ya. Kemarin persegi sudah, persegi panjang juga sudah kelar. Nah, yang terakhir ini adalah keliling dari bangun segitiga. Segitiga itu sendiri sesuai dengan namanya, segitiga berarti bangun datar yang memiliki tiga sisi ya, pasti tiga sisi karena dia, makanya daripada itu dia disebut dengan segitiga. Nah, karena memiliki tiga sisi sama seperti pada materi-materi yang sebelumnya, untuk menentukan keliling kita menjumlahkan semua sisinya. Begitu juga dengan segitiga ini, berarti rumus segitiga ini bisa kita simpulkan di sini bahwa untuk menentukan keliling maka semua sisinya dijumlahkan, sisi ditambah sisi ditambah dengan sisi. Baik, perhatikan pada papan tulis, Pak Guru sudah menggambarkan ada 4 segitiga yang akan kita bahas hari ini ya. Nah, ini beberapa jenis segitiga, ada 4 jenis yang akan kita bahas. Yang pertama, ini Pak Guru sebut dengan segitiga yang paling spesial karena dia memiliki tiga sisi yang sama panjang, disebut dengan segitiga sama sisi. Nah, tanda pada yang Pak Guru tunjukkan ini menunjukkan bahwa ukuran sisi ini menunjukkan sama panjang ya. Tanda ini yang menunjukkan bahwa sisi-sisi ini sama panjang. Maka daripada itu disebutlah sebagai segitiga sama sisi. Oke, selanjutnya ke sebelah kanan ada segitiga sama kaki. Bisa kalian lihat perbedaannya dengan sama sisi ya. Dinamakan segitiga sama kaki sama karena memiliki dua sisi kaki yang sama panjang ya. Nah, ditandai juga dengan tanda seperti ini menentukan atau menunjukkan bahwa sisi itu sama panjang. Tapi pada segitiga sama kaki hanya dua sisi yang sama panjang, dengan satu sisinya berbeda ukuran seperti itu. Selanjutnya ke kanan lagi, kita lihat di sini gambar segitiga memiliki lambang sudut siku-siku. Maka daripada itu disebutlah dia sebagai segitiga siku-siku karena salah satu sisinya itu adalah 90 derajat atau sudut siku-siku. Dan yang terakhir itu adalah segitiga sembarang. Nah, bukan sembarangan ya, tapi sembarang. Disebut segitiga sembarang karena ketiga sisinya dan ketiga sudutnya itu berbeda. Semua sisinya tidak sama panjang, semua sudutnya tidak sama besar ya. Nah, seperti itu. Kembali lagi ke segitiga sama sisi. Jadi setiap sudut pada segitiga sama sisi ini besarnya adalah 60 derajat. Ini perlu kalian catat juga supaya sebagai tambahan pengetahuan ya. Nah, kemudian dalam seluruh segitiga, semua segitiga, jika ketiga sudutnya dijumlahkan jika ketiga sudutnya dijumlahkan maka jumlahnya 180 derajat. Ini pasti segitiga apapun yang kalian ukur sudutnya, nanti ada, nanti kita akan pelajaran pengukuran sudut di bab yang selanjutnya. Nah, jumlah seluruh sudut pada segitiga itu adalah 180 derajat. Nah, seperti itu dulu pengetahuan yang perlu kalian tahu dalam segitiga ya. Oke. Kita akan mencoba sekarang menentukan keliling segitiga. Bagaimana caranya? Rumus sudah Pak Guru buatkan. Kalian tinggal catat dan kita akan masukkan rumus ya. Oke.
Oke, Pak Guru akan berikan contoh dulu semuanya ini. Nah, ini kira-kira 4 cm. Ini baiklah anak-anak, kita akan coba bahas dari segitiga ini dulu. Ini namanya segitiga sembarang ya. Bagaimana cara kita menentukan kelilingnya? Ingat rumusnya, ini kalian sudah harus hafal, harus bisa mengingatnya dengan baik. Berarti kita tulis dulu rumusnya seperti biasa. K keliling sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi. Apakah ketiga sisinya sudah diketahui? Dah ya, berarti tinggal dimasukkan saja. Boleh dari yang mana? Dari yang paling panjang dulu. Oke, 9 cm ditambah ini 7 cm ditambah 4 cm sama dengan 9 tambah 7 16, 16 tambah 4 20 cm. Nah, selesai sudah. Jadi keliling segitiga sembarang ini adalah 20 cm. Mudah ya. Sekarang kita ke sebelah kiri, ke segitiga apa namanya tadi ini? Iya, betul sekali, segitiga siku-siku. Kita tentukan kelilingnya, mencari kelilingnya sekarang. Keliling sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi. Sisinya sudah. Nah, kalian bisa masukkan sekarang dari yang mana saja boleh. Pak Guru akan masukkan dari yang paling pendek dulu ya. 3 cm ditambah 4 cm ditambah 5 cm sama dengan 3 tambah 4 tambah 5 12 cm. Jadi kelilingnya adalah 12 cm. Sangat mudah sekali. Ke sebelah kiri lagi, ini segitiga sama kaki. Keliling sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi sama dengan, masukkan sisinya ya anak-anak ya. Boleh dari yang paling pendek boleh. 4 cm ini ya, ditambah ini 8 cm ditambahin. Nah ini berapa ini? Ada yang tahu nggak kira-kira? Kok di sini nggak ada ukurannya Pak Guru? Nah mungkin kalian bertanya-tanya, ini kita isi berapa? Coba kalian ingat lagi yang Pak Guru bicarakan tadi, yang Pak Guru beritahu bahwa sisi yang memiliki tanda seperti ini memiliki panjang yang sama. Berarti apabila sisi yang sebelah kanan ini 8 cm sama dengan sisi yang sebelah kiri, berarti ini ukurannya berapa anak-anak? 8 cm. Pak Guru tidak usah tulis sebenarnya, karena ada lambang sisi yang sama ya. Berarti tidak perlu Pak Guru tulis, kalian sudah harus tahu ini panjangnya adalah 8 cm. Begitu. Sekarang kalau sudah tahu semuanya, jumlahkan 4 tambah 8 12 sama 8 ini 20 lagi. Begitu. Paham ya? Sangat gampang. Oke. Nah, ini yang Pak Guru bilang spesial tadi. Ya, kalau nasi goreng spesial itu pakai telur, kalau ini enggak. Kalau ini segitiga yang spesial karena memiliki 3 sisi yang sama panjang ya. Nah, maksudnya anak-anak bisa menggunakan rumus ini boleh. Sisi tambah sisi tambah sisi sama dengan sisinya sih 7 cm ditambah ini pasti berapa? Karena Pak Guru bilang tadi sama panjang 7 cm ditambah juga dengan 7 cm. Ini harusnya sama ya, 7 cm. Ini juga
Karena sama Pak Guru tidak usah tulis. Jadi satu saja ditulis cukup karena sudah ada tanda yang melambangkan mereka sama panjang. Jika dijumlahkan jadi 21 cm. Atau karena segitiga sama sisi ini memiliki sisi yang sama panjang, kita bisa menggunakan rumus yang artinya sama seperti ini namun bentuknya berbeda. Keliling sama dengan 3 kali sisi. Kenapa kita boleh menggunakan 3 kali sisi? Boleh menggunakan perkalian 3 kali sisi ini apabila semua sisinya sama panjang. Tidak berlaku di segitiga yang lain, hanya pada segitiga sama sisi saja ya. 3 coba kali sisinya di sini berapa? 7 cm sama dengan 20. Nah, sama saja namun bentuknya yang berbeda. Karena segitiga ini merupakan segitiga yang spesial ya. Spesial karena dia memiliki sisi yang sama panjang. Nah, beginilah cara kita menentukan keliling segitiga. Oke, ya, paham ya? Sekarang Pak Guru akan lanjut dulu. Ya. Oke, Pak Guru mulai lagi dari sebelah kanan. Ini sudah Pak Guru hapus saja. Nah, misalnya sebuah segitiga sembarang diketahui kelilingnya adalah 15 cm. Kemudian sisi yang bawah ini diketahui adalah 7 cm. Kemudian ini 5 cm. Ini berapa? Nah, sisinya yang hilang sekarang. Ya, gampang sekali ini anak-anak. Tidak usah bingung-bingung ya. Nah, sekarang kita akan mencari sisi. Sisi sama dengan sisi yang hilang ini sudah ada ukurannya. Keliling ini ya, kelilingnya dikurangi dengan jumlah sisi yang diketahui. Ya, berarti sisi yang diketahui kita jumlahkan dulu. Ya, jadi bisa kita gunakan tanda dalam kurung ditambah sisi tambah sisi. Dalam artian sisi yang di sini ini adalah sisi yang diketahui. Berarti kita bisa jumlahkan. Kita akan cari dulu. Jadi kelilingnya berapa? 15 cm dikurangi dalam kurung jumlah sisinya. Sisi yang diketahui adalah 7 cm ditambah 5 cm. Ya, sama dengan 15 cm dikurangi, ini jumlahkan dulu, ingat yang di dalam kurung dikerjakan lebih awal. 7 tambah 5 sama dengan 12 cm. Jadi sisi yang hilang yang tidak diketahui ini adalah 3 cm. Nah, seperti itu caranya ya. Ini perlu kalian tahu juga karena ini nanti Pak Guru akan berikan soal ya. Nah, untuk menentukan sisi yang hilang seperti ini caranya ya. Bisa juga digunakan pada segitiga sama siku-siku atau segitiga sembarang. Tapi kalau pada segitiga sama kaki dan sama sisi nanti caranya berbeda. Oke, Pak Guru akan jelaskan ya. Jadi Pak Guru sudah lewati, ini sama caranya nanti ya. Nah, dalam segitiga sama kaki, misalnya ini diketahui 10 cm. Ini tidak kita ketahui. Sedangkan kelilingnya ya, tulis di sini saja. Kelilingnya itu adalah 26 cm. Berapakah sisi yang hilang? Sisi yang tidak diketahui ini. Ya. Nah, di sini bisa kita lakukan sisi sama dengan ya. Bagaimana cara kita menentukan sisi ini? Sisi yang ini ya, yang hilang ini.
Kira-kira ada yang tahu nggak? Bisa menebak atau bagaimana? Ya, tolong diingat, ini dan ini sama panjang sisinya ya. Jadi perlukah Pak Guru tuliskan di sini? Tidak usah. Ya, ini yang perlu kalian ingat di sini. Sebenarnya caranya sama seperti yang Pak Guru jelaskan pada segitiga sembarang. Tapi karena di sini ada satu sisi yang tidak diberi ukuran, nah di sini yang harus kalian ingat dan harus kalian teliti. Ini yang mau Pak Guru jelaskan ya. Kita masih menggunakan rumus yang sama seperti itu. Keliling sama dengan keliling dikurangi sisi yang diketahui ditambah sisi yang diketahui sama dengan kelilingnya berapa sih? 26 cm dikurangi sisi yang diketahui ini berapa kan? 10 cm ditambahkan dengan sisi yang diketahui yang sebelumnya. Sini pasti yang tahu harus ya. Di sini berapa? Betul sekali 10 cm. Nah, sama dengan 26 cm dikurangi 10 tambah 10 6 cm. Jadi sisi yang hilang ini adalah 6 cm. Seperti itu. Tolong diingat ini karena ada sisi yang harusnya diisi ukuran, tapi tidak perlu karena dia sama panjang. Seperti itu. Ya. Nah, bagaimana kalau ini sudah ya, Pak Guru hapus saja. Nanti kalian bisa ulangi video ini untuk melihat lagi. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya sebuah sebuah segitiga memiliki keliling 16 cm. Ya, diketahui sisi yang pendek ini adalah 4 cm. Nah, ini berapa anak-anak? Nah, seperti itu. Bagaimana kalau mengerjakan yang seperti ini? Nah, di sini tolong diingat lagi, sisi yang hilang ini adalah sisi yang sama panjang ya. Itu yang perlu kalian ingat, yang sama panjang ini yang hilang. Baik, Pak Guru akan tuntun ya. Sisi sama dengan keliling dikurangi sisi yang diketahui ya. Ini yang harus dikerjakan dulu. Kelilingnya dikurangi sisi yang diketahui dibagi 2. Mengapa dibagi 2? Nanti kalian temukan alasannya ya. Nah, kelilingnya dikurangi dulu dengan sisi yang diketahui sama dengan dalam kurung kelilingnya adalah 16 cm dikurangi 4 cm dalam kurung tutup dibagi 2 ya, sama dengan ini dikurangi dulu nak 12 cm dibagi 2 sama dengan 12 bagi 2 6. Mengapa kita bagi 2? Karena di sini ada 2 sisi yang sama panjang yang hilang. Harus kita bagi 2 karena dia menghasilkan bilangan yang sama nanti. Ya, berarti sisi yang hilang ini adalah 6 cm dan ini juga 6 cm. Seperti itu caranya. Tolong ini dicatat ya. Ini nanti penting juga nih karena berbeda-beda cara pengerjaannya. Kalau kita jumlahkan ini dari kelilingnya 4 tambah 6 10, 10 tambah 6 16 pas deh. Seperti ini. Oke. Begitu ya. Tolong dicatat ini. Nanti kalau belum mengerti silahkan video ini diulangi terus supaya kalian benar-benar bisa mengerti. Oke. Nah, ini yang terakhir sekarang. Terakhir pada segitiga spesial ya. Segitiga sama sisi ya. Kita akan menentukan sisinya. Oke. Seumpama misalnya di sini sebuah segitiga sama sisi memiliki keliling 15
15 cm. Berapakah sisi-sisinya? Ini paling gampang kalau yang ini. Ya. Karena ketiga sisinya sama panjang, jadi kita balik saja rumusnya. Untuk menunjukkan sisi sama dengan keliling dibagi 3. Mengapa dibagi 3? Karena dia memiliki 3 sisi yang sama panjang. Kalau memiliki sisi yang sama panjang, boleh kita bagi dengan jumlah sisi yang sama panjang itu. Kalau jumlah sisi sama panjangnya ada 3, berarti kita bagi 3. Kalau pada segitiga sama sisi ada 2 sisi yang sama panjang, kita dibagi 2 seperti itu. Ya, sama dengan, kembali lagi ke sini, 15 cm dibagi 3 sama dengan 5 cm. Jadi sisinya pada segitiga ini adalah 5 cm. Ini juga 5 cm dan yang terakhir adalah 5 cm. Tapi hanya perlu ditulis 1 saja. Mengapa? Karena semua sisinya sudah ada tandanya yang menunjukkan mereka sama panjang. Nah, seperti itu pelajaran kita hari ini. Pak Guru rasa kalian bisa mengerti dengan cepat dan dengan baik ya. Untuk materi keliling bangun datar, Pak Guru rasa sudah cukup. Setelah ini akan Pak Guru lanjutkan ke materi luas bangun datar ya. Oke, setelah video ini kalian nonton, kalian kerjakanlah tugas yang Pak Guru buat di bawah video ini. Kerjakan pada buku latihan atau buku tugasmu dengan menggunakan cara. Jangan jawabannya saja ya. Pak Guru akan tunggu hasil pekerjaan kalian. Nanti akan Pak Guru nilai pada bulan Selasa. Oke, tetap semangat belajar anak-anak meskipun kita belajar dari rumah. Sampai jumpa, selamat pagi.